Perkenalkan, nama saya Rio Krisnanatan dengan 3 digit terakhir 160. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil atau judul review yang sudah saya ini dari Bung Yebi Hasan Mahyudin yang berjudul Dinamika Partai Politik dan Positioning Ideologi, Studi tentang Pergeseran Positioning Ideologi Partai-Partai Politik peserta pemilu pada tahun 2014. Intinya, Bung Yebi ini mau memotret fenomena pergeseran positioning ideologi partai-partai pemilu di 2014. Kenapa ini penting? Karena pasca pemilu 2004 dan 2009 muncul gejala pragmatisme politik dan krisis identitas yang bikin ideologi partai jadi kabur. Ibaratnya, partai sudah gak jelas mau kemana, jadi sulit dibedakan satu sama lain. Nah, pergeseran itu melahirkan konsep catch-all party, partai yang berusaha merangkul semua kalangan, non-sekretariat, dan lebih fokus program umum, bukan ideologi ketat atau umum. Jadi, Bung Yebi ini ingin tahu gimana sih cara para ideologis ini partai pada tahun 2014 dan bagaimana gambaran pergeserannya. Jadi Bung Yebi ini menggunakan basis pertentangan ideologis nasionalis sekuler versus Islam dan membagi partai ke dalam 3 versi utama berdasarkan AD dan ART. Pertama, di sisi kiri, nasionalis sekuler berlandaskan Pancasila dan UUD tahun 1945. Contohnya PDIP, Gerindra, Nasdem, dan juga PKPI. Yang kedua, di sisi kanan ada Islam berdasarkan berasas agama Islam. Contohnya PKS, PBB, PPP, PKB, dan juga PAN. Menariknya, PKB dan PAN ini tetap dikelompokkan ke Islam meskipun berasas Pancasila karena menurut AD dan ART mereka ini masih kental dengan nilai keagamaan seperti PKB dengan al-usumah wali jamaah. Yang ketiga ada catch-all party atau mengkombinasikan nasionalis dan religius. Posisi ini tuh bersifat inklusif dan non-sekretariat. Contohnya Partai Demokrat, Golkar, dan juga Hanura. Jadi, pada awalnya sekuler dan kanan Islam ini dan di tengah ada catch-all party sederhananya. Tapi ini adalah dasar untuk melihat seberapa jauh mereka bergeser. Menurut Downs, partai itu punya mobilitas tinggi untuk geser ideologinya demi menarik pemilih sebanyak-banyaknya atau yang bisa kita sebut rational choice. Jadi, Bung Yebi ini sebagai peneliti kemudian membagi pergeseran positioning ideologi ini menjadi 3 pola. Ingat, partai tengah tidak bergeser karena sudah di comfort zone mereka sebagai catch-all party atau rational choice. Nah, yang pertama ada pola konservatif atau status quo. Gak ada pergeseran partai teguh pada ideologi, sangat inklusif dan menolak koalisi dengan ideologi seberang. Hasilnya, di pemilu di tahun 2014, jadi Bung Yebi ini gak menemukan partai yang masuk ke kategori ini. Yang kedua, kita ada pola konservatif atau progresif yang kita sebut moderat. Pergeseran ideologi terjadi, tapi nggak ekstrim. Ideologi ini diminimalisir, tapi nggak dihilangkan. Jadi partai Islam ini setengah hati memperjuangkan negara Islam. Begitu juga nasionalis sekuler yang setengah hati mewujudkan sekuler. Mereka memilih inklusif dengan keanggotaan atau caleg, tapi ketat pada pengurus struktural. Yang ketiga, kita ada pola ekstremis. Pergeseran ini sangat tajam ke tengah, bahkan jadi catch-all party. Ideologi didorong total alias kabur tidak jelas. Partai Islam tidak memperjuangkan negara Islam dan partai sekuler tidak memperjuangkan ini sekuler. Kesimpulannya, pergeseran ini menunjukkan bahwa untuk memenangkan konstentasi, partai politik Indonesia lebih memilih menjadi pragmatis daripada mempertahankan ideologi murni. Ujungnya, ini berdampak negatif. Partai kehilangan jati diri dan publik jadi apatis bahkan antisipasi terhadap partai. Itu sebabnya survei menunjukkan tingkat kepercayaan publik kepada partai publik itu lemah. Terima kasih.